Adelia Octavia Purba. Yang kedua Armando Jeremia Purba. Yang ketiga Chen Rekres Purba. Yang keempat Chelsea Elizabeth Purba. Yang kelima Claricia Mora. Yang keenam Daniel Perlindungan Sinaga. Hadir? Selanjutnya Nian Berda Purba. Hadir? Dolelia Nataniela Purba. Fandi Noela Purba. Fraili Hans Mamora. Hadir? Gibran Mamora. Hadir? Gisela Stefania Siregar. Glory Doan Kauli Gulkom. Gomos Rezeki Purba. Hazain Martual Mangau. Johannes Purba. Jupandi Purba. Kesias Mamora. Kevin Arjuna Sirai. Immanuela N. Purba. Berarti hadir semuanya ya? Bagus. Sebelum itu kita memulai pelajaran kita tentang siklus air. Perhatikan semuanya di depan. Yang pertama, definisi siklus air atau hidrologi. Yang kedua, proses terjadinya siklus air atau hidrologi. Yang ketiga, air dari segi ilmu kimia. Yang keempat, air dari segi ilmu fisika. Yang kelima, air dari segi ilmu biologi. Yang pertama, definisi siklus hidrologi. Siapa tahu arti pengertian dari siklus hidrologi? Siapa tahu? Belum ada tahu kan? Oke. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus di mana air yang berada di bumi bergerak ke atmosfer dan akan kembali ke bumi lagi. Triad Mojo 2008 menjelaskan siklus hidrologi diawali dengan terjadinya penguapan air yang berada di permukaan tanah, sungai, danau, serta laut. Uap air tersebut menuju atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air sehingga terbentuk awan akibat dari proses kondensasi. Kemudian titik-titik air tersebut akan turun menjadi hujan di daratan maupun lautan. Selanjutnya, proses terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, adveksi. Yang keempat, presipitasi. Yang kelima, runoff. Yang keenam, infiltrasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi itu adalah air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Nah, maksudnya dari evaporasi itu sendiri adalah di mana air-air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan atau waduk akan berubah menjadi uap air karena adanya sinar matahari di suatu panasnya itu. Selanjutnya, kondensasi. Kondensasi itu adalah uap air naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Maksud dari kondensasi itu sendiri adalah di mana uap air itu naik hingga mencapai suatu titik tertentu akan berubah menjadi partikel kecil, sangat kecil dari proses kondensasi itu sendiri. Seperti inilah contoh gambar dari proses kondensasi.
Lihat. Selanjutnya, adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Selanjutnya, presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Selanjutnya, runoff. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Selanjutnya, infiltrasi. Infiltrasi adalah sebagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Inilah gambar siklus pendek. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Ini gambar suatu siklus pendek. Kita lihat sama-sama. Nah, apa itu pengertian siklus pendek? Siklus pendek adalah air laut yang menguap melalui proses kondensasi berubah menjadi butiran-butiran air yang halus atau awan dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut. Sekarang siklus sedang, kita lihat gambarnya. Siklus sedang hujan, kondensasi, penguapan. Selanjutnya siklus sedang. Pengertian siklus sedang adalah air laut yang menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan lalu jatuh sebagian hujan di daratan dan selanjutnya meresap ke dalam tanah kemudian kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran. Selanjutnya siklus panjang. Inilah gambar dari siklus panjang itu sendiri. Perhatikan. Siklus panjang adalah air laut yang menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju atau hujan es di pegunungan tinggi. Ini adalah suatu gambar proses perjalanan air dalam siklus hidrologi. Inilah. Air dari segi ilmu kimia. Air dengan rumus kimia H2O adalah suatu gas kimia berupa oksigen hidrogen yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dan dengan unsur oksigen. Rumus 2H2 gas tambah O2 gas 2H2O lautan. Air murni adalah suatu persenyawaan kimia yang paling sederhana. Komposisi kimianya terdiri dari 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O yang saling berkaitan. Atom-atom hidrogen terkait pada atom oksigen secara asimetris, sehingga kedua atom hidrogen berada di satu ujung, sedangkan atom oksigennya berada di ujung lainnya. Selanjutnya, hidrogen merupakan unsur kimia yang sangat reaktif. Atomnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan penggunaan elektron secara bersamaan. Berdasarkan sifat unsur hidrogen ini, maka dalam molekul air terjadi ikatan kovalen antara unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Dalam ikatan kovalen ini, setiap atom hidrogen memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom oksigen, sedangkan atom oksigen mendapatkan 2 elektron yang dibutuhkan untuk kebutuhan elektron terluarnya. Demikiannya juga halnya dengan atom hidrogen. Air dari segi ilmu fisika.
tegangan permukaan. Adanya ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi. Gaya kohesi ini diperlukan untuk melawan kekuatan dari luar molekul yang akan memecahkan ikatan-ikatan hidrogen. Selanjutnya, kalor penguapan. Air memiliki kalor penguapan yang tinggi. Hal ini dapat ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kekuatan ikatan hidrogen antara molekul air yang harus diputuskan agar molekul dapat terlepas. Tingginya kadar penguapan air ini menyebabkan tingginya pula titik air 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, air di permukaan bumi berbentuk cairan dan bukan berbentuk gas. Kita lihat ini gambarnya. Selanjutnya, air dari segi ilmu biologi. Dari sudut pandang biologi, air memiliki sifat-sifat yang penting untuk adanya kehidupan. Air dapat memunculkan reaksi yang dapat membuat senyawa organik melakukan replika. Semua komponen hidup yang diketahui memiliki komponen ketergantungan terhadap air. Air merupakan zat pelarut yang penting untuk makhluk dan adalah bagian penting dalam proses metabolisme. Air juga dibutuhkan dalam fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis menggunakan cahaya matahari untuk memisahkan atom hidrogen dengan oksigen. Hidrogen akan digunakan untuk membentuk glukosa dan oksigen akan dilepas ke udara. Itulah materi kita pembelajaran hari ini. Selanjutnya Miss akan memutar sebuah video pembelajaran kita. Dengarkan videonya. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Dari mana ujian itu berasal? Bagaimana awal bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, dia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awal bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi Perhatikan di depan. hujan. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awal bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air.
Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, dia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Seperti biasa, terima kasih. Oke. Dari video pembelajaran di atas, dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Miss akan menjelaskan tentang alat peraga, tentang siklus air. Pertamanya ini kita misalkan ini inilah sebuah lautan, kan? Nah, lautan ini terjadi uapan itu karena adanya sinar matahari. Sinar matahari ini adalah kenapa sinar matahari ini terjadi? Karena penguapan disebut evaporasi. Setelah penguapan membentuk sebuah awan dan mengumpul sebuah rintik-rintik hujan disebut kondensasi. Setelah itu turunnya sebuah hujan, rintik-rintik hujan, yaitu presipitasi. Setelah turunnya hujan, turun dia ke permukaan bumi. Banyak airnya ini turun permukaan bumi, lama-lama dia akan menjadi sebuah sungai, danau maupun lautan. Itulah arti singkat dari alat peraga Miss siklus air. Sebelum itu, Miss melakukan sebuah tugas
Silakan dulu, buka dulu bukunya. Hari ini selesai. Sudah? Start. Tugas yang pertama, soal. Tulis. Pertama. Tugas yang pertama, tulis. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Apa? Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Udah? Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kondensasi? Apa yang dimaksud dengan kondensasi? Apa yang dimaksud dengan kondensasi? Pengertiannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan presipitasi? Apa yang dimaksud dengan presipitasi? Presipitasi. Nah, yang keempat, jelaskan secara singkat. Yang keempat, jelaskan secara singkat dan sederhana terjadinya siklus air. Sederhana terjadinya siklus air. Jelaskan secara singkat dan sederhana terjadinya siklus air. Yang kelima, apa saja manfaat siklus air? Siklus air bagi kehidupan manusia di bumi. Akan kerjakan masing-masing. Tidak ada yang menyontek. Sekarang di bumi. Iya, manusia di bumi. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Kerjakan. Sudah selesai semuanya tugasnya tadi? Kumpul. Diam dulu semuanya. Setelah dicek, semuanya sudah benar ya tugasnya, sudah benar. Nah, sekianlah dari materi kita hari ini. Miss harap kalian rajin-rajin
Sekian dari materi kita. Terima kasih.